Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiani Dewi Putri. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT tentang arsitektur sistem informasi kesehatan. Nah, langsung saja kita simak pembahasannya. Pengertian arsitektur sistem informasi kesehatan yaitu arsitektur sistem informasi kesehatan yang kita kenal dengan SIK adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai sistem informasi dalam lingkungan layanan kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keterpaduan data kesehatan dalam organisasi rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Adapun komponen arsitektur sistem informasi kesehatan yaitu aplikasi klinik dan administrasi, yaitu pencatatan pasien rekam medis elektronik atau RME, farmasi laboratorium, 2. Infrastruktur TI, server, cloud, computing, jaringan, dan keamanan data. Yang ketiga, data dan interoperabilitas, standarisasi data, pertukaran informasi kesehatan, Health Information Exchange (IIIT). 4. Keamanan dan privasi, perlindungan data pasien sesuai dengan regulasi HIPAA, GDPR, dan lain-lain. 5. Analisis dan pengambilan keputusan, data mining, AI, dan analisis data kesehatan untuk pengelolaan pasien. Jenis arsitektur sistem informasi kesehatan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu terpusat centralized system, semua data dikendalikan dalam satu sistem besar. 2. Terdistribusi distributed system, data dibagi ke beberapa lokasi untuk efisiensi dan keandalan. 3. Hybrid, gabungan kombinasi dari sistem terpusat dan terdistribusi. Framework arsitektur dalam SIK terdiri dari beberapa 3 jenis. Yang pertama yaitu TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Yang kedua yaitu Segment Framework. Yang ketiga Enterprise Architecture atau EA. Tantangan dalam implementasi arsitektur SIK ada beberapa, yaitu kurangnya integrasi antar sistem, standarisasi data yang belum seragam, keamanan dan privasi data pasien, kurangnya sumber daya manusia yang memahami sistem teknologi informasi kesehatan. Nah, kita langsung beralih ke pengertian SIMRS, yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS adalah sistem berbasis komputer yang mengelola semua aspek operasional rumah sakit. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi layanan manajemen data pasien serta mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini ada juga beberapa komponen dari SIMRS. 1. Manajemen pasien, pendaftaran jadwal kunjungan rekam medis elektronik. 2. Manajemen keuangan, billing, klaim asuransi, dan laporan keuangan. 3. Manajemen sumber daya manusia atau SDM, jadwal dokter, tenaga medis, administrasi kepegawaian. 4. Manajemen fasilitas, inventaris alat medis, stok obat, pemeliharaan peralatan. Dan yang kelima yaitu sistem pelaporan dan analitik, statistik pasien, pemantauan performa rumah sakit. Nah, manfaat SIMRS ada juga beberapa jenis bagian ya. Peningkatan efisiensi administrasi, akses data pasien lebih cepat dan akurat, mempermudah koordinasi antar departemen, meningkatkan transparansi dalam manajemen rumah sakit, terus mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Arsitektur SIMRS yaitu yang pertama
frontend tampilan antarmuka pengguna user interface untuk tenaga medis dan admin. Yang kedua, backend, basis data yang menyimpan informasi pasien dan operasional rumah sakit. 3. Middleware, sistem penghubung antar aplikasi, API, dan interoperabilitas. Yang keempat, database, menyimpan rekam medis, data keuangan, inventaris, dan lain-lain. Nah, di sini ada juga implementasi SIM-RS di rumah sakit. Tahapan implementasinya yaitu yang pertama, analisis kebutuhan rumah sakit, perancangan sistem dan pemilihan vendor. Yang ketiga, pengujian dan pelatihan tenaga medis. Yang keempat, yaitu penerapan dan monitoring sistem. Lanjutannya, hambatan dalam implementasi, kurangnya pemahaman staf medis terhadap teknologi, biaya pengembangan sistem yang tinggi, terus ada resistensi terhadap perubahan dari tenaga kesehatan. Kesimpulannya, arsitektur sistem informasi kesehatan sangat penting untuk integrasi data layanan kesehatan. Sistem informasi manajemen rumah sakit, SIM-RS, berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Penerapan sistem ini memiliki tantangan, namun manfaatnya sangat signifikan bagi manajemen rumah sakit dan layanan kesehatan. Nah, di sini referensi saya dalam mencari jurnal, ada arsitektur enterprise pada rumah sakit umum daerah menggunakan framework TOGAF ADM, framework arsitektur TOGAF dan segmen untuk integrasi sistem informasi kesehatan. Terus ada analisis dampak penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan manajemen. Terus ada juga analisis implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Anugerah Tumohon. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.